Hantu di rumah terbakar yang tak mau pergi. Malam Halloween tiba, dan udara dipenuhi kabut tebal serta bisikan hal-hal yang tak terduga. Sekelompok remaja, Sarah, Mark, Lily, dan Jake, berkumpul di pinggiran kota. Saling mendesak untuk melakukan satu hal yang telah dibicarakan dengan suara pelan selama bertahun-tahun, mengunjungi rumah tua Anderson. Rumah itu telah terbengkalai selama lebih dari 1 dekade. Sejak kebakaran mengerikan yang merenggut nyawa Richard Anderson dan putranya yang masih muda, Daniel. Penyebab kebakaran itu masih menjadi misteri. Beberapa orang bilang itu kecelakaan. Sementara yang lain percaya itu adalah pembakaran yang disengaja, tapi semua orang tahu bahwa tragedi tersebut meninggalkan bekas luka yang mendalam di kota itu. Rumah itu terbakar habis, menyisakan hanya puing-puing yang hangus dan bisikan tentang kutukan. Mereka mendengar rumor itu, bagaimana pada malam Halloween, jika kau berani masuk ke rumah itu. Kau akan melihat bayangan hantu sang ayah dan anak di cermin, terperangkap selamanya dalam kobaran api. Sarah, yang paling skeptis di antara mereka, tidak percaya pada hantu. Tetapi dia juga suka tantangan. Mark, si pencari sensasi, adalah orang pertama yang mengusulkan ide itu. Ayo masuk, ambil foto. Dan buktikan kalau tidak ada yang perlu ditakuti, kata Mark dengan senyum lebar. Kita akan jadi legenda. Lily, yang selalu siap untuk petualangan, setuju dengan antusias, sementara Jake, yang lebih pendiam, ragu-ragu. Dia juga mendengar cerita-cerita itu, tapi dia tidak ingin mundur di depan teman-temannya. Dia hanya mengangguk, ekspresinya sulit dibaca. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup rumput menuju rumah itu, cahaya bulan hampir tidak tembus melalui kabut. Rumah Anderson berdiri di depan mereka. Siluetnya terlihat kasar di langit malam. Rumah itu tampak lebih buruk saat mereka mendekat, jendelanya pecah, kayunya melengkung dan lapuk. Dengan keheningan aneh yang menggantung di sekitarnya seperti kabut tebal. Seram, kata Lily pelan saat mereka menginjakkan kaki di beranda, kayu tua berderak di bawah langkah mereka. Sarah mendorong pintu depan. Pintu itu terbuka dengan suara groan rendah, dan para remaja ragu-ragu sebelum masuk. Senter mereka menerangi interior yang berdebu. Rumah itu tampak beku dalam waktu, perabotan yang tertutup kain, lukisan lama di dinding, dan cermin-cermin yang seakan hanya memantulkan kegelapan. Ayo cari cermin, kata Mark, memimpin. Itu yang kita cari. Mereka menjelajahi rumah itu, hanya menemukan bau samar asap dan kayu yang terbakar. Ketika mereka tiba di ruang tamu, mereka melihat sebuah cermin antik tergantung di dinding. Kacanya kabur karena usia. Cermin itu lebih besar daripada yang lain, dengan bingkai emas yang terlihat tidak cocok di rumah yang sedang membusuk itu. Ini seharusnya cocok, kata Mark. Mengeluarkan ponselnya. Ayo kita ambil foto. Dia mengambil gambar, kilatan lampu sejenak menyinari cermin yang berkabut. Untuk sesaat, mereka terpaku pada gambar itu. Tidak yakin apa yang mereka lihat. Cermin itu tertutup kabut aneh, tapi di refleksinya, sesuatu yang lain tampak jelas. Itu bukan hanya wajah mereka yang tercermin, itu adalah sosok hantu seorang pria dan seorang anak. Wajah mereka terpelintir ketakutan, tubuh mereka dilalap api. Sial, bisik Sarah, mundur selangkah. Tidak mungkin, kata Jake, suaranya gemetar. Namun, sebelum mereka sempat mencerna apa yang mereka lihat, ruangan itu terasa semakin panas. Suhu di rumah itu mulai naik, dan suara gemeretak samar memenuhi udara, seperti dengungan api yang datang dari kejauhan. Apakah ada yang mendengar itu? Tanya Lily, matanya terbelalak ketakutan. Suara itu semakin keras, hingga terasa seperti rumah itu mulai terbakar. Kepanikan melanda, dan para remaja bergegas menuju pintu, tapi lorong kini dipenuhi asap tebal yang mematikan. Cermin-cermin tampak berkilau dengan cahaya aneh, dan api dari refleksi mulai merayap keluar dari kaca, mencakar dinding, lantai, dan langit-langit. Mark meraih gagang pintu, tapi pintu itu terasa sangat panas. Dia menarik tangannya kembali, mengutuk. Terkunci, pernapasan Sarah semakin cepat. Kita harus keluar dari sini. Saat mereka tergesa-gesa mencari jalan keluar, api menyebar dengan cepat, namun sekarang api tidak hanya ada di cermin, api itu ada di mana-mana. Dinding-dinding terbakar, asap mengepul ke seluruh ruangan. Dan rumah itu hidup dengan suara gemeretak api. Mereka tersandung ke dapur, di mana panasnya tak tertahankan. Wastafel penuh dengan piring-piring hitam yang terbakar, dan di sudut ruangan, sebuah pintu kecil mengarah ke ruang bawah tanah.
Tanpa berpikir panjang, mereka berlari turun ke bawah, tetapi ruang bawah tanah itu bukan tempat perlindungan. Api sudah menjalar ke sana, merayap di sepanjang tepi-tepi dinding, melilit furnitur tua. Dalam cahaya yang redup, mereka bisa melihat bayangan samar Richard Anderson dan putranya Daniel, berdiri diam di sudut ruangan. Bentuk mereka hampir tak terlihat melalui kabut asap, tetapi mata mereka terbakar dengan amarah dan kesedihan, menatap tajam ke arah para remaja. Udara semakin berat, dipenuhi dengan panas yang menindih, dan mereka sadar, rumah ini bukan hanya berhantu, rumah ini hidup dengan roh sang ayah dan anak, terperangkap selamanya dalam api yang telah merenggut nyawa mereka. Kita harus menemukan jalan keluar, teriak Mar. Jake, yang gemetar, melihat sekeliling dengan panik. Matanya tertuju pada sebuah pipa berkarat yang berjalan di sepanjang dinding. Jendela. Kita harus pecahkan jendelanya. Mereka bergegas ke sudut ruang bawah tanah, di mana sebuah jendela kecil yang terpasang jeruji hampir tak membiarkan cahaya masuk. Sarah meraih sepotong kayu patah dan memukulkannya ke jeruji itu. Dengan satu pukulan terakhir, jeruji itu terlepas dan jendela pun terbuka retak. Namun, api sudah semakin dekat. Rumah itu bergetar seolah akan runtuh di bawah bobot api yang membakar. Satu persatu, mereka memanjat melalui jendela dan keluar ke udara malam, terbatuk-batuk akibat asap. Mereka tidak berhenti berlari hingga mereka jauh dari rumah itu, suara api yang gemeretak masih terdengar di telinga mereka. Ketika akhirnya mereka menoleh ke belakang, rumah itu hanya tampak sebagai siluet di balik cahaya api di cakrawala. Rumah itu masih berdiri, terlihat rapuh. Tapi sekarang jelas bagi mereka. Hantu Richard dan Daniel Anderson bukan hanya menghantui rumah itu, mereka telah menjadi bagian darinya, selamanya terikat dengan api yang menghanguskan rumah itu. Keesokan harinya, pemadam kebakaran kota melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda kebakaran baru. Rumah itu masih berdiri, tetapi jalan-jalan terasa sepi. Seolah-olah semua orang terlalu takut untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Para remaja tidak pernah membicarakan horor yang mereka saksikan di dalam rumah itu. Tetapi gambaran api, baik yang nyata maupun yang spektral, akan selalu tinggal bersama mereka. Dan setiap tahun, pada malam Halloween, mereka tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana jika api itu tidak pernah padam? Bagaimana jika hantu ayah dan anak itu masih mengawasi, menunggu seseorang lagi yang berani melangkah ke dalam rumah? Cermin-cermin di rumah tua Anderson tetap berkabut, seperti saat malam itu yang tak terlupakan, menunggu jiwa berikutnya untuk menerima tantangan dan melihat api lagi.